Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar teman-teman? Kami hadir kembali pada saat ini dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, karena kami mengasihi siapapun Anda. Itu adalah bagian daripada apa yang telah kami terima di dalam Tuhan Yesus, yaitu kasih-Nya yang berlimpah-limpah. Kasih-Nya menyelamatkan kami. Kasih-Nya mengasihi kehidupan manusia, siapapun. Oleh sebab itu, kami terus hadir di dalam sharing untuk berbagi kepada teman-teman, baik itu lewat khotbah, lewat kesaksian, ataupun bagian-bagian yang kami bisa lakukan untuk menyatakan, untuk menyampaikan bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Karena di dalam kehidupan ini, seperti yang saya selalu katakan, bahwa jika manusia tidak berjumpa dengan Tuhan yang benar, maka manusia sedang berjumpa dengan setan, tetapi mereka tidak sadar. Mereka berpikir mereka adalah orang yang bertuhan. Mereka berpikir bahwa mereka adalah orang yang sedang hidup baik-baik saja. Karena berbicara tentang Tuhan, itu sejarahnya sudah sempurna dan mutlak di dalam kitab Kejadian. Dikatakan di situ bahwa Tuhan hadir dan berbicara menyampaikan firman kepada manusia. Tetapi apa yang terjadi? Setan pun juga datang dan berbicara kepada manusia. Firman kebenaran disampaikan kepada manusia. Tetapi setan menolak firman itu. Setan membohongi dan menyesatkan manusia. Setan berkata kepada Adam dan Hawa, jangan dengar Tuhan. Tuhan berkata, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi setan berkata, makan saja, jangan dengar Tuhan. Dari sini kita melihat konsep kerja daripada iblis selalu sama. Ya, selalu sama, tidak ada perubahan. Jadi kalau Tuhan berfirman bahwa Tuhan Yesus turun ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, maka setan akan berkata, jangan percaya. Masa Tuhan digantung di kayu salib? Jangan percaya, masa Tuhan berkolor di kayu salib? Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin beritahu kepada kita, bahwa itu adalah merupakan penyesatan yang datang dari setan. Itu kata-kata setan yang terus dimasukkan dalam pikiran manusia, sehingga manusia selalu berkata, masa Tuhan berkolor? Masa Tuhan mati dipantek di kayu salib? Masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Nah, pikiran-pikiran seperti ini, kalau Anda tidak sadar dan Anda tidak mau keluar dari kebodohanmu, maka setan akan membelenggu dan akan melemparkan Anda ke dalam neraka, ke dalam alam maut, alam yang paling mengerikan. Oleh sebab itu, kami rindu berbagi, kami rindu supaya keselamatan, kasih Tuhan Yesus yang luar biasa itu bisa tersampaikan kepada banyak orang di dalam setiap program-program yang kami hadirkan. Dan kami terus berdoa kiranya kebaikan Tuhan bisa turun di dalam kehidupan siapapun Anda. Ya, siapapun Anda. Karena satu hal yang saya selalu katakan, dan ini adalah mutlak dan sempurna, bahwa Tuhan mengasihi Anda semuanya. Ya, dan pada saat ini kita akan berbagi lewat kesaksian daripada seseorang yang dulu berlatar belakang dengan iman yang berbeda. Ya, nah, ibu ini juga sama. Sebelum Tuhan Yesus masuk di dalam hidupnya, dia punya pikiran juga sama. Ya, masa Tuhan mati dipantek di kayu salib? Jadi hal-hal seperti ini terus menjadi bahan perdebatan. Bahkan ibu ini narasumber yang kita hadirkan pada
saat ini dengan cara berdebat yang suka merendahkan tentang Tuhan Yesus. Nah, bagaimana beliau bisa bertobat? Bagaimana beliau bisa percaya Tuhan Yesus dan meninggalkan imannya yang lama? Pada kesempatan ini saya akan berdialog sama beliau, Ibu Tukila, dan apa yang kami dialogkan, apa yang kami bicarakan pada kesempatan ini, saya berdoa kuasa Roh Kudus akan terus menguatkan, menolong, dan memberikan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan Anda bagi yang sudah percaya Tuhan Yesus. Tapi yang belum percaya Tuhan Yesus, ini akan mencerahkan, ini akan menerangi sekaligus menyadarkan. Oke? Terima kasih Ibu Tukila. Ya. Terima kasih. Apa kabar Ibu? Luar biasa Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Bu, pada kesempatan ini Ibu bisa berbagi dengan kami tentang bagaimana dulu iman Ibu waktu masih di dalam agama yang lama gitu loh. Jadi seperti apa Ibu menjalani kehidupan agama Ibu? Misalnya sholat atau puasa atau apa? Ibu dulu muslimah seperti apa? Ya, kami termasuk yang taat tapi belum 100%. Oh gitu. Jadi Ya, tergolong masih muslimah yang taat ya, muslim yang taat ya. Artinya kegiatan yang Ibu jalankan kegiatan apa aja? Ya, puasa, ada pengajian, ada kelompok majelis taklim gitu ya. Oke. Terus kalau sholat Ibu jalankan nggak? Waktu itu sudah menjalankan. Sudah menjalankan. Oh ya. Jadi itu memang menjadi sebuah aturan yang bagi seorang muslimah ya, menjadi rutinitas ya. Menjadi rutinitas ya. Jadi kalau misalnya terlewatkan bagaimana itu Bu? Dianggap manusia berdosa atau langsung jadi kafir apa bagaimana? Ya merasa berdosa ya. Merasa berdosa ya. Karena berdasarkan ajaran-ajaran itu ya. Oke. Ya. Nah, terus di dalam pemahaman Ibu dulu tentang kekristenan itu seperti apa, Bu? Kekristenan itu apakah orang yang harus dihindari apa bagaimana gitu loh? Ya. Mungkin agak keras sedikit ngomongnya, Bu. Yang harus dihindari ya. Kenapa harus dihindari, Bu? Apa orang Kristen seram-seram apa bagaimana? Orang Kristen kalau dulu saya melihat nggak suka. Nggak suka, apalagi keplok-keplok nyanyi nangis itu apa gitu. Ya. Jadi pokoknya sudah anggapannya anti gitu. Dulu sudah anti, pokoknya enggak gitu. Pokoknya enggak. Enggak mau tahu gitu. Udah enggak mau kenal, enggak mau tahu gitu. Pokoknya dalam pandangan Ibu orang Kristen itu manusia-manusia gitu. Aneh, rendah gitu ya. Jelek ya. Oke. Ya, terus berarti Ibu tidak mau punya teman orang Kristen kalau begitu? Dulu enggak. Enggak mau? Enggak. Oh. Apa memang dulu diajarkan seperti itu juga sama Ibu? Tidak boleh bergaul dengan orang Kristen? Ya, enggak juga sih. Kebetulan satu kampung kami enggak ada yang itu. Enggak ada yang Kristen? Oh ya, ini menarik ini Bapak Ibu ya, teman-teman. Jadi kampung Ibu ini memang tergolong kampung, jadi bukan hanya manusianya, kampungnya pun tergolong kampung yang fanatik. Ya, kenapa? Karena di kampung itu tidak ada yang beragama Kristen. Nah, ini artinya sebuah kehidupan yang memang benar-benar kita melihat bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus pada saat kuasa itu hadir di dalam seseorang. Ya. Nah, Ibu bisa ceritakan, itu berlanjut sampai kapan, Bu? Sampai usia Ibu berapa? Dengan iman di dalam Islam itu? Saya hamil yang ketiga itu 93. Ya, berarti sampai tahun 93? 92. 92? Oke.
Jadi ibu ini sampai tahun 92 itu masih dengan keyakinannya yang lama. Artinya masih dengan konsep pikiran yang sama. Pokoknya kalau lihat orang Kristen itu sesuatu yang aneh, ya, sesuatu yang istilahnya dipandang rendah. Ya, karena dengan doktrin dan pengajaran yang ibu ini terima bahwa orang Kristen itu kira-kira apa yang didoktrin? Maksudnya ibu mengatakan kok orang Kristen itu aneh dan harus dihindari karena apa? Doktrinnya seperti apa, Bu? Misalnya orang Kristen mungkin Tuhannya patung atau Tuhannya punya anak gitu. oh, Tuhannya punya anak gitu. Padahal bilangnya kan Tuhan tidak beranak dan tidak dianakkan. Oh, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Oh, jadi ibu termakan dengan Iya. pengajaran seperti itu. Oh. Ya, waktu itu. Jadi bagi agama ibu itu konsep yang sangat salah, sangat tidak benar ya. Iya. Iya, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi memang rata-rata doktrinnya semua mengedepankan itu bahwa Tuhan tidak beranak dan Tuhan tidak diperanakan. Oke. Terus apalagi yang membuat ibu ini? Ibu artinya tidak suka kepada kekristenan. Jadi ibu tidak pernah bertamu kepada orang Kristen. Iya, enggak Tidak pernah mau? karena memang enggak ada lingkungan situ, enggak Oh, ada yang memang tidak ada. Oh, iya. Oke. Nah, berarti sampai tahun 92 ya, Bu ya? Oke. Nah, sekarang Ibu bisa diceritakan bagaimana sampai Ibu akhirnya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, bisa mengenal Tuhan Yesus lewat peristiwa apa tuh? Waktu itu hamil yang anak ketiga, merasakan sakit-sakit. Yang sakit-sakit siapa? Saya sendiri. Oh, Ibu sakit-sakit? Maksudnya hamil yang pertama itu enggak merasakan apa-apa, yang kedua enggak. Yang ketiga itu badan kayak mudah capek. Terus belajar berdoa. Malam-malam. Badan sakit-sakit begitu, Ibu ke dokter enggak? Enggak. Enggak ke dokter? Waktu itu kan hamil ya. Hamil, oke. Biasa bilangnya bawaannya anak gitu. Oh, bawaan anak karena lagi hamil. Tapi terus ke dokter kan cuma dikasih obat. Obat buat hamil ya. Iya, oke. Terus? Tapi waktu itu terus kok masih sakit-sakit terus. Malam-malam saya bangun. Sholat. Coba mengikuti doa yang suami berdoa. Oh, gitu. Iya. Puji Tuhan kok waktu berarti, itu kok merasa enak gitu. Oh, oke. Jadi suami Ibu ternyata Kristen. Iya, udah Kristen. Nah, bagaimana ceritanya Ibu bisa kawin sama orang Kristen? Ibu kan tidak suka orang Kristen nih. Nah, coba dicerita dulu nih. Waktu itu saya tetap bertahan, saya mau tetap Islam. Jadi tetap bertahan dengan iman saya. Sampai anak-anak pun saya berpikir bahwa anak-anak harus ikut saya. Oh, begitu. Jadi pokoknya tidak boleh ikut papai. Harga mati. Iya. Kalau sampai anak 2 itu. Oke. Jadi tapi kalau setelah yang terus? Ketiga lahir, kita sering berdoa, kita sering sharing sama papai anak-anak. Tidak tahu waktu itu Tuhan menjamah. Saya terus mau mau ke gereja gitu. Waktu itu di Semarang. Nah, ini menarik nih. Ini kan Ibu bilang tahun 92 itu sudah punya anak berapa? 2. 2. Nah, jadi sudah punya anak 2 baru Ibu mulai mencoba berdoa. Ya, yang mau anak ketiga. Mau anak ketiga. Nah, sebelum mau anak ketiga nih bagaimana diskusi Ibu sama suami? Apa sering berdebat apa bagaimana tentang iman? Iya. Ibu kan ngotot Islam juga, kan? Nah, sementara sering suami juga. Bagaimana suami? Sering juga, terus waktu itu saya akhirnya udah ngalah lah. Gitu kan, udah saya tak ikut ke gereja gitu. Enggak, itu nanti dulu, Bu. Iya. Ibu waktu berdiskusi dengan suami, berdebat, Ibu punya reaksi seperti apa kepada suami? Ibu juga ikut
Merendahkan atau waktu itu masih. Oh, waktu itu juga masih merendahkan ya. Cuma mau orangnya ya, imannya nggak mau ya. Ya, luar biasa ya teman. Jadi ibu merendahkan bagaimana sama suami? Ya, Tuhanmu apa? Tuhan punya anak, mosok Tuhan kok punya anak, Tuhan disalib gitu. Ya. Pokoknya artinya otakmu nggak nyampe. Masa kok yang punya anak kok dijadikan Tuhan? Kira-kira begitu ya, Bu ya? Ya. Oke. Nah, suami marah nggak kalau ibu ngomong seperti itu? Enggak. Nggak marah. Oh, itulah luar biasanya orang yang percaya Tuhan Yesus. Biar dihina-hina juga nggak tersinggung teman-teman. Ya, biar dikata-katai juga orang-orang Kristen itu punya daya tahan yang luar biasa. Tidak sedikit-sedikit penistaan agama. Tidak sedikit-sedikit ini penistaan agama gitu loh. Ya. Jadi orang itu belajar untuk mempunyai kedewasaan di dalam dunia yang serba pluralitas, di dalam kemajemukan hidup. Jadi jangan hanya mengedepankan emosi, jangan hanya mengedepankan apa yang Anda ketahui atau pikirkan, apa yang Anda pahami. Coba belajar untuk supaya di dalam hidup ini untuk mendatangkan kebaikan buat kebersamaan gitu ya, buat kehidupan kebersamaan. Oke, Bu. Terus berarti tahun 92 Ibu sudah punya anak 2, terus mau punya anak ketiga. Yeah. Nah, Ibu sakit-sakitan, terus akhirnya Ibu mengambil apa? Keputusan apa? Mau ngikuti suami berdoa malam gitu. Oh, mau ikuti suami berdoa. Nyoba gitu. Ceritanya Roh Kudus mulai bekerja ya. Jadi iman Ibu mulai luntur nih pelan-pelan nih. Nah, oke. Ibu berdoa sama suami, terus apa hasilnya Ibu? Kok terasa enak, hati lega gitu. Gitu ya. Badan nggak sakit-sakit lagi? Mulai berkurang. Terus saya coba, doa lagi coba, biar berkurang, biar sembuh total gitu. Ya. Ya puji Tuhan. Sembuh. Semakin kesini semakin sembuh. Luar biasa teman-teman. Tuhan Yesus itu Tuhan yang terbukti ya. Dia bukan huruf-huruf yang dimasukkan ke dalam buku, tapi dia firman yang dibukukan. Itu firman itu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu dibuktikan melalui terrealisasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Dia dikatakan pengasih dan penyayang. Dibuktikan oleh Ibu Tukila. Kenapa? Ibu Tukila kan tadinya suka mengejek, suka merendahkan Tuhan Yesus. Ya. Pada saat Ibu Tukila datang dan dalam keadaan sakit nih. Dalam keadaan yang tidak sehat, lagi hamil. Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar, Tuhan yang baik. Hakikatnya adalah pengasih dan penyayang. Tuhan Yesus tidak marah-marah sama Ibu Tukila, kurang ajar kau ya, dulu kau hina-hina sama saya ya, saya jewer saja kau. Tuhan itu tidak seperti itu. Tidak membalas dengan semua kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Di sini kita bisa buktikan bahwa dia Tuhan yang pengampun. Dia pemaaf, ya. Makanya kalau ada kelompok-kelompok yang tidak mengenal belas kasihan, tidak memaafkan, ada orang yang sudah minta maaf, ya kita maafkan, tapi secara hukum harus diproses secara hukum. Nah ini mah bukan memaafkan, itu konsep-konsep seperti itu, konsep kejahatan yang berasal dari setan teman-teman. Cuma banyak orang yang tidak sadar, tidak tahu. Karena emosi, dendam, dan terus kebencian yang meluap-luap di dalam hati manusia, itu menunjukkan bahwa manusia sedang dikuasai setan. Cuma mereka tidak sadar. Mereka pikir mereka sedang bertuhan, padahal mereka sedang dikuasai iblis. Dan iblis itulah yang mengendalikan kehidupan mereka. Makanya yang dikedepankan apa? Emosi. Ya, aniaya. Kalau perlu halalkan darahnya, pukul dia, habisi dia. Itulah manusia-manusia yang dikuasai oleh kuasa iblis, kuasa kegelapan. Nah,
Ibu setelah itu ibu mulai merasa terjadi mujizat di dalam kehidupan ibu, ya. Nah, terus ibu berarti sudah mulai ada tertarik. Mulai agak tertarik, ya. Mulai yakin ya. Kok ini Tuhannya kok berbeda gitu loh. Ya. Nah, saya sembuh beneran. Sembuh beneran. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu ibu nih. Dulu ibu pernah berdoa nggak dengan Tuhan ibu yang lama? Tiap hari. Tiap hari. Tapi bagaimana hasilnya, Bu? Tidak ada. Ya. Tidak ada hasil, teman-teman. Ya, ibu ini berdoa, minta pertolongan, lagi hamil, badan sakit-sakitan. Minta supaya di dalam iman yang sebelumnya Tuhan tolong, tapi Tuhan yang tidak menolong. Ya, saya tidak mengerti apakah bagaimana kok bisa sampai tidak terbukti. Nah, inilah yang membuat ibu ini akhirnya mulai goyah imannya. Ya, mulai goyah imannya. Nah, terus ibu berdoa setelah terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, apa yang ibu lakukan selanjutnya? Terus mau datang ke gereja? Tiap minggu datang ke gereja. Setiap minggu suami, sudah ya. Mau ikut suami? Iya. Oh, sudah tidak mengenyek lagi, tidak merendah, tidak. Anak-anak juga udah boleh sekolah minggu waktu itu. Sudah boleh sekolah minggu. Oh, ya, luar biasa ya. Jadi memang Tuhan itu harus dibuktikan, teman-teman. Kalau Tuhan itu tidak terbukti, maka jangan percaya Tuhan yang tidak terbukti. Karena Anda cuma beriman, Anda hanya diberikan pengharapan palsu. Tapi kalau Tuhan yang benar, Dia bisa membuktikan kuasanya, kasihnya. Ya. Ibu ini adalah seorang penghujat. Ibu ini adalah seorang yang suka merendahkan, suka menjelekan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya secara luar biasa. Tuhan Yesus datang menolong. Di saat ibu Tukila sakit, ya, dia minta kepada Tuhan di dalam imannya yang sebelumnya. Tuhan di dalam iman sebelumnya tidak menolong. Tidak melakukan apapun terhadap ibu ini. Yang bisa melakukan itu hanya Tuhan yang benar. Yang bisa menolong, yang bisa menunjukkan kasihnya hanya Tuhan yang benar. Oke. Sekarang berapa lama dari situ sehingga ibu mengambil satu keputusan untuk ikut Tuhan Yesus? 93. Oke. Jadi kurang lebih 1 tahun ya, Bu ya? Ya, cukup istilahnya selama 1 tahun itu ibu terus berdoa, belajar, dan ibu belajar semakin terbukti apa enggak, Bu? Makin terbukti, makin terbukti ya? Ya. Oke. Berarti kuasanya makin terbukti sama ibu? Iya, amin. Ya, luar biasa teman-teman ya. Ini Ibu Tukila membuktikan bahwa semakin Ibu Tukila meminta kepada Tuhan Yesus, semakin beliau datang kepada Tuhan Yesus, maka kuasa Tuhan Yesus semakin dinyatakan. Semakin dinyatakan. Nah, Anda kalau belum percaya Tuhan Yesus, tunggu apa lagi teman-teman? Hidup ini perlu pembuktian. Ya. Hidup itu perlu pembuktian. Kita hidup ini tidak memerlukan kata-kata yang di dalam buku. Kita hidup ini tidak memerlukan tulisan segudang, bahkan bergudang-gudang tulisan dalam buku. Kita nggak butuh itu. Tapi kita butuh pembuktian. Kalau semua terbukti di dalam hidup kita, maka itulah Tuhan yang benar. Itulah Tuhan yang sesungguhnya. Tidak perlu huruf-huruf dari Sabang sampai Merauke, dari timur ke barat, utara ke selatan, itu tidak dibutuhkan. Untuk apa tulisan sepanjang itu? Ya. Untuk apa tulisan sepanjang itu? Kalau itu tulisan itu tidak terbukti di dalam hidup kita. Tidak menjadi nyata di dalam hidup kita. Ya, oke, Ibu setelah Ibu tahun 93 berarti dibaptis itu. Iya. Ya, Ibu percaya Tuhan Yesus kan? Amin. Nah, bagaimana reaksi keluarga? Bisa terima atau marah-marah apa bagaimana? Maksudnya dari orang tua, dari saudara-saudara Ibu yang masih muslim,
atau dari teman-teman, gimana reaksi mereka? Ya, kalau ibu diam tapi marah. Ibu diam tapi marah. Sekarang. Sampai sekarang. Tapi ya masih biasa, komunikasi biasa, cuman dia pengennya saya kembali ke Muslim. Oh, oke. Kalau ayah? Ayah enggak begitu. Enggak begitu. Oke. Terus teman-teman gimana? Adik, kalau adik itu ya bisa menerima di depan, tapi di belakang tetap musuh dalam selimut. Suka, ya. Ya. Terus teman-teman bagaimana, Bu? Ibu sekarang gantian, berarti ibu yang dikatakan kafir ya? Iya. Oh. Terus gimana reaksi ibu kalau ketemu dengan mereka? Ya kalau saya yang penting saya menghormati dia. Saya biasa bertanya meskipun agak-agak dicibir. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, Bu, di dalam perjalanan hidup Ibu Tukila bersama Tuhan Yesus, mujizat-mujizat apa yang Ibu rasakan? Tadi kan dimulai dari hamil, sakit Tuhan sembuhkan, terus mujizat apa lagi? Ibu bisa ceritakan, biar semua pada mengerti bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan pembuat mujizat. Jadi kalau Anda hidup di dalam kondisi yang sangat sulit, datang kepada Tuhan Yesus, dia bisa buat mujizat di dalam hidupmu. Mujizat apa aja yang Ibu rasakan, Ibu bisa bagikan kepada teman-teman? Mungkin saya yang begitu merasakan Tuhan itu luar biasa di saat setelah suami berpulang. Suami pulang. Saya punya anak 5, masih kecil-kecil. Yang 2 itu belum lulus SMA. Yang paling kecil SD kelas 1. Paling kecil SD kelas 1, berarti masih kecil-kecil ya? Masih membutuhkan biaya yang sangat besar. Di waktu itu secara manusia merasa takut, juga berpikir kehidupannya nanti gimana. Tetapi dalam iman saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan mencukupi segalanya. Amin. Akan melindungi, dan puji Tuhan sampai saat ini mujizat luar biasa. Iya. Saya pun juga terheran-heran lihat ibu ini. Suami sudah meninggal, tapi ibu punya keadaan luar biasa gitu loh. Bagaimana pemeliharaan Tuhan ya, mujizat Tuhan. Waktu itu suami istilahnya bukan kita membuka ya Pak, tapi suami hanya meninggalkan, membuat saya percaya kepada Yesus. Cuma meninggalkan iman aja. Suami Ibu Tukila ini hanya meninggalkan mewariskan iman. Iman tentu yang luar biasanya, iman ini percaya kepada Tuhan yang benar. Nah inilah Ibu Tukila terbukti gitu ya. Luar biasa. Ya. Yang dulu mungkin waktu ada uang, anak-anak kalau sakit harus pergi ke dokter. Tapi waktu itu mungkin Tuhan tidak memakai uang, tetapi memakai hanya saya kasih dekolgen aja udah sembuh. Itu yang luar biasa. Iya. Ya. Jadi teman-teman, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus. Kalau dulu suami Ibu Tukila belum meninggal, ya, kalau anak-anak sakit dibawa ke dokter karena kondisi ekonomi masih istilahnya masih terpenuhi, ya. Setelah suami meninggal, Ibu Tukila mengatakan kalau anak sakit kasih dekolgen saja sudah sembuh. Tentunya itu karena kuasa Tuhan ya Bu ya. Sama berdoa. Ya. Sama doa. Jadi sampai sekarang pemeliharaan Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasa. Membuat saya semakin jatuh cinta, semakin ingin selalu dekat. Amin, haleluya. Ya. Dulu suka mengenyek, dulu suka merendahkan Tuhan Yesus. Tapi itulah sekali lagi teman-teman, Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah memperhitungkan kesalahan manusia. Asal manusia mau datang kepada Dia, Tuhan sambut. Makanya dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat.
Tuhan Yesus tidak berkata, marilah kamu orang-orang Kristen. Karena dia Tuhan yang benar. Dia Tuhan semua agama. Dia Tuhan semua bangsa. Dia Tuhan semua golongan. Dia Tuhan semua lapisan. Dia Tuhan yang baik. Ya. Kalau manusia, maka perkataannya akan seperti ini. Marilah kamu yang dompet tebal. Karena aku akan berpihak kepada kamu. Ya. Kalau manusia, dia akan berkata, marilah kamu yang berparas cantik atau tampan. Karena itu kepentingan manusia. Kalau manusia, dia akan berkata, marilah kamu yang beragama Kristen. Ya. Karena orang yang itu adalah kepentingan kelompok. Nah, Tuhan yang benar itu tidak seperti itu. Jadi Tuhan yang benar, firman-Nya nyata. Marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Siapapun Anda saat ini. Kalau Anda sedang letih, lesu, dan berbeban berat, datang kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan pertolongan kepada hidupmu. Ya, Oke. Kira-kira mujizat apa lagi, Bu? Yang lain? Selain pemeliharaan Tuhan, sekarang anak-anak gimana, Bu? Sudah pendidikannya sudah selesai apa bagaimana? Iya. Yang paling akhir sudah selesai. Nah. Sudah bekerja. Sudah bekerja. Yang 2 sudah punya cucu 4. Yang anak gitu. 1. Anak pertama punya anak 2. Yang kedua juga punya anak 2. Pendidikan anak sampai apa, Bu? Sarjana apa Kalau SMA? Yang 1, 2, 3 SMA. Terus? Kalau yang 4, 5 puji Tuhan sarjana. Iya, puji Tuhan ya. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, berjualan kopi. Oh, dahsyat sekali ya. Karena bekerja dengan Tuhan itu berbeda hasilnya. Ya, ada mujizat yang luar biasa ya. Oke. Puji Tuhan. Teman-teman, sekali lagi Tuhan Yesus mengasihi siapapun Anda dan Dia siap buat mujizat. Ibu ini setelah ditinggal suami, setelah suaminya meninggal, ibu ini hidup dengan pekerjaan yang secara manusia tidak mungkin bisa teratasi ya, kebutuhan-kebutuhan apalagi sampai kebutuhan pendidikan dan lain-lain. Tapi ibu ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Oke? Betapa dahsyatnya Tuhan Yesus, jangan berlama-lamaan jika Anda belum mengenal Tuhan yang benar, jika Anda belum berjumpa dengan Tuhan yang benar, Tuhan Yesus sedang membuka tangannya, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dialah Tuhan yang mengasihi hidupmu, dialah Tuhan yang mati buat kita semua, supaya kita tidak perlu mati, kita akan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal di surga nanti. Dan doa kami buat Anda semua, supaya Tuhan Yesus terus mencurahkan kemurahan-Nya buat setiap yang menyaksikan acara ini. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan salam kemenangan buat kita semua.